Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memulai pembuatan jurnal? Pada webinar PPM FKUM Surabaya, How to get paper published in academic and international journal. Saya bagian untuk topik bagaimana memulai pembuatan jurnal. Pada tahun 2018, Kementerian Ristek Dikti mengeluarkan surat nomor 92 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah dan perkembangan SINTA. Pada tahun tersebut sudah ada penyampaian bahwa publikasi di jurnal ilmiah ini akan berpengaruh terhadap jenjang jabatan fungsional dari dosen, peneliti, guru, dan yang terkait dengannya, dan juga termasuk syarat untuk kelulusan dari mahasiswa baik S1, S2 maupun S3, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada mahasiswa S2 dan S3. Untuk hal tersebut, maka diperkirakan kebutuhan jurnal di Indonesia itu sekitar 8.000 jurnal ilmiah. Berikut peringkat rankingan indeksasi dari jurnal ilmiah untuk Open Journal Access, khususnya di DOAJ. Jurnal yang terdaftar di sana kurang lebih sekitar 16.000. Dan Indonesia merupakan pengguna yang terbanyak dari indeksasi ini dengan urutan 5 terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri terdapat indeksasi jurnal, yaitu indeksasi SINTA, dan jurnal yang terindeks sampai dengan Februari tahun 2021 ini sekitar 5.500. Mulai dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6. Untuk DOAJ perbandingannya dengan SINTA di sekitar SINTA 3, 4. Kemudian indeksasi yang lain, indeksasi internasional yang bereputasi. Kalau yang DOAJ ini level menengah, kalau yang Scopus dan Web of Science ini level yang atas, yang bereputasi. Jurnal yang terindeks di sana sekitar 40.000 untuk Scopus, dan Web of Science Clarified sekitar 25.000. Tetapi jumlah ini bisa berkurang, bisa bertambah setiap tahun karena memang ada penilaian yang dilakukan di sana. Problem yang dihadapi oleh autor khususnya untuk publish di jurnal ilmiah ini terkait dengan novelty dari naskah yang dibuat, dari penelitian yang dihasilkan, kendala bahasa, kemudian ada biaya publikasi, prosesnya yang memang lama, tidak bisa submit kemudian langsung publish, tapi ada proses review dan editing segala macam. Kemudian ada ketakutan publish di jurnal predator. Ini yang jurnal yang tanpa proses yang bagus dan mengenakan biaya yang tinggi. Dan beberapa perguruan tinggi yang belum memfasilitasi untuk proses pembuatan jurnal di lingkungannya. Ada perubahan tentang penilaian mutu di perguruan tinggi. Mulai tahun 2021 ini sudah ada alat ukur yang baru yang namanya akreditasi 9 kriteria. Dulu 7, sekarang 9. Ada pemekaran menjadi 9 kriteria, baik oleh PAN PT maupun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Kalau untuk kesehatan LAM-PTKes, ada LAM-LAM yang lain. Nah, terkait dengan publikasi ilmiah ini akan sangat berpengaruh pada kriteria 3, kriteria 4, mahasiswa, dosen,
dan sumber daya manusia yang lain, kemudian kriteria 7 penelitian, 8 pengabdian masyarakat, dan 9 ini luaran. Semuanya nanti ini akan berbicara tentang publikasi ilmiah. Jadi dari 9 kriteria ini yang akan melakukan penilaian terhadap publikasi ilmiah itu ada di 50% lebih dari kriteria akreditasi ini. Ada poin-poin yang nanti akan bisa kita lihat. Ini penilaian baik di mahasiswa maupun di dosen. Publikasinya, karyanya nanti dipublikasikan di mana, level lokal, nasional, atau internasional. Nanti dengan sendirinya ada penilaian yang tertentu. Kalau levelnya internasional, maka dapat bobot sekitar 4 kali lipat dibandingkan dengan yang lokal. Kalau yang nasional mendapat bobot 2 kali lipat dibandingkan yang level lokal. Dan poin di akreditasi untuk akademik sekitar 4,4 dan di profesi sekitar 3,1. Ya, terkait dengan hal tersebut maka perlu adanya jurnal ilmiah seperti yang dicanangkan oleh Kemenristek Dikti pada tahun 2018 yang membutuhkan sekitar 8.000 jurnal di Indonesia untuk menampung aktivitas tersebut. Dan saat ini sudah ada 5.500 jurnal yang terakreditasi SINTA. Nah, ini tim jurnal. Ada author, ada editor, ada reviewer, ada journal manager, ada owner. Bila jurnal itu kita ibaratkan sebuah bus, maka author adalah penumpangnya. Nah, editor ini adalah si pengemudinya, si masinisnya, si pilotnya, si drivernya. Ini adalah editor yang akan membawa jalan kemana bus atau jurnal tersebut. Sedangkan review ini adalah sebagai kondukturnya, yang akan pengawasnya, yang akan menilai seberapa bagus penumpang yang ada, kemana tujuannya, sudah sesuai dengan tiketnya apa belum. Nah, ini reviewer yang menentukan isi dari jurnal tersebut. Kemudian ada jurnal manager, ibaratnya kalau di base ini di tempat bengkel maintenance daripada base tersebut, yang menentukan performanya bus ini dibuat seperti apa, tampilannya, kemudian aksesorisnya apa saja. Lah ini nanti akan dibantu oleh jurnal manager. Perlu dipasarkan apa enggak? Lah ini jurnal manager yang nanti akan menangani hal-hal tersebut. Sedangkan owner ini PO-nya, PT-nya, jadi perguruan tingginya ini, atau asosiasinya, atau yayasannya. Nah, ini yang mempunyai jurnal tersebut. Yang utama agar bus tersebut bisa berjalan dan bergerak, maka ya editor, driver ini yang akan menjalankan aktivitas tersebut. Kita mulai dengan manajemen naskah yang ada di jurnal, dan yang kita bahas pada saat ini adalah khususnya open journal system yang bisa diakses secara online, sudah tidak offline lagi. Nah, manuskrip yang sudah dibuat oleh author ini pastinya akan dilakukan proses publikasi. Maka si author akan mensubmit jurnal
hasil karya tulisnya, manuskrip, naskah ke Open Journal System, ke jurnal yang nanti akan dilakukan proses review. Kontennya kalau sudah kelar, maka nanti akan dilakukan proses editing, menata naskah tersebut sesuai dengan template dan tampilan yang dibutuhkan di jurnal tersebut. Bila sudah kelar, termasuk evaluasi tata bahasanya, tata tulisnya, maka selanjutnya akan dijadwalkan untuk publikasi. Ada chief in editor, ini bagian daripada editor. Setelah author mensubmit naskahnya, manuskripnya, maka akan dievaluasi similarity-nya, plagiasinya. Untuk Mahna Medica ketetapannya adalah maksimal 20%. Kemudian naskahnya harus dalam bentuk Word, mengikuti template yang sudah ada, bisa di-download dari webnya Mahna Medica. Kemudian ada suplemen, dokumen suplemen. Dokumen suplemen bisa cek plagiasi tadi. Kemudian kalau ini penelitian maka harus ada ethical clearance-nya. Nanti ada copyright transfer dari author ke jurnal, karena pemegang hak dari copyright pada naskah yang disubmit oleh author nanti dipegang oleh jurnal. Tetapi author masih berhak untuk melakukan aktivitas terkait naskahnya, manuskripnya tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam jurnal. Bila semua itu sudah kelar, maka bisa dilakukan proses lebih lanjut. Tapi kalau ada ketidaksesuaian, maka dilakukan rejeksi dan dikembalikan lagi kepada author untuk disesuaikan. Bila sudah sesuai dari persyaratan yang ada, maka akan dilanjutkan proses review. Di sana ada section editor, ada reviewer yang akan memproses naskah tersebut untuk mengevaluasi konten dari naskah yang disubmitkan. Editor akan mempersiapkan, mengevaluasi template-nya, sudah sesuai apa belum. Bila sudah sesuai, maka menghilangkan nama dan afiliasi dari author, karena kebijakan policy dari Open Journal System di Mahna Medica mempersyaratkan double blind. Autornya tidak tahu reviewer, reviewernya juga tidak tahu autornya. Selanjutnya akan dilakukan proses bila sudah sesuai. Tapi bila tidak, maka editor akan berkomunikasi dengan author untuk melakukan revisi kesesuaiannya. Bila sudah, akan dikirimkan ke reviewer untuk dimintakan reviewnya terkait konten yang ada di dalam naskah tersebut. Reviewer akan membaca dan memberikan saran masukan yang akan dituliskan di naskah tersebut, dan juga nanti ada checklist yang akan diisi oleh reviewer terkait naskah yang ada. Dan kita siapkan untuk satu naskah ini ada 2 person reviewer. Bila sudah kelar, maka reviewer akan memberikan rekomendasi, bisa berupa accept, diterima, revision, diperlukan satu revisi, atau di reject karena tidak sesuai dengan fokus dan scope dari jurnal yang dituju. Dalam hal ini adalah jurnal Mahna Medica. Rekom ini akan disampaikan kepada editor, dan editor akan menyesuaikan dengan template, mengevaluasi suplemen yang ada, naskah yang mengikuti itu, dan copyright transfer. Bila diterima, maka ya akan diproses lebih lanjut. Bila dilakukan revisi, maka akan dikomunikasikan dengan author. Kalau di reject karena tidak sesuai dengan fokus dan scope, maka ya dikembalikan ke author. Jadi ada komunikasi dengan author
untuk kualitas dari naskah yang sudah disubmitkan oleh autor. Bila proses reviewing ini sudah kelar, kontennya sudah sesuai, template-nya sudah, kemudian nama afiliasinya dikembalikan lagi oleh editor, dan naskah pendukungnya, suplemen dan copyright sudah ada, maka akan dilakukan proses editing. Dikirimkan ke bagian editor, ada copy editor. Ini mengisi naskah tersebut, kesesuaiannya dengan metadata. Kemudian ada layout editor, ini yang akan menilai tampilan daripada naskah tersebut yang akan dipublish. Dan proofread, ini kesesuaian grammarnya nanti. Ya, editor copy edit akan mengevaluasi template dan metadatanya dan berkomunikasi dengan autor, sudah sesuai apa belum. Bila belum sesuai, maka akan dilakukan proses pembetulan, revisi sesuai dengan yang seharusnya. Kalau sudah kelar, maka diteruskan ke layout editor. Manuskrip yang sudah sesuai tadi akan diproses dalam bentuk gale PDF. Nah, nanti disesuaikan dengan template dan tampilan yang dibutuhkan dari jurnal yang dituju, dalam hal ini Mahna Medica. Kalau sudah kelar, maka akan dilakukan proses penilaian ejaan dan grammarnya oleh proofread editor. Bila ada ketidaksesuaian, maka akan dikomunikasikan dengan autor. Jadi autor ini ikut terlibat ini dalam setiap tahap dari proses naskah ini. Bila sudah sesuai, maka dilakukan scheduling untuk publish. Dan proses dari awal hingga akhir ini adalah proses editorial yang akan dikerjakan oleh tim editor dan reviewer yang senantiasa berkomunikasi dengan para autor. Ada di setiap tahap autor ini untuk saling berkomunikasi agar naskahnya yang diterbitkan akan menjadi yang tampil terbaik yang bisa ditampilkan. Kemudian ada beberapa proses yang di editing. Ini beberapa jurnal dilakukan sendiri dengan cara manual, dalam arti bahwa tim editor ini tidak menggunakan fasilitas yang ada di OJS, tetapi dengan per email dan per kontak komunikasi yang lain. Tetap ada kontak dengan autor, tapi tidak menggunakan pencatatan dari Open Journal System. Demikian proses memulai pembuatan jurnal dan pengelolaan naskah yang ada di Open Journal System. Semoga bermanfaat. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.